Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita diberikan kenikmatan kedua kalinya sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, saya Nur Asmi Nasrullah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tauhid atau ilmu kalam mata kuliah media pembelajaran Bapak dosen Rizky Abdillah MPT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik yang akan dibahas, yaitu apa pengertian tauhid, apa jenis-jenis tauhid, dan cara mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam definisi atau pengertian tauhid sendiri, yaitu secara etimologi atau secara bahasa. Pertama, tauhid berasal dari bahasa Arab, dari kata wahada yuwahidu wahdan, yang artinya mengesahkan atau menunggalkan. Jadi, dengan demikian, secara bahasa, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tauhidillah. Artinya apa? Karena arti kata tauhid adalah mengesahkan. Dengan dimaksud mengesahkan Allah adalah mengesahkan zatnya. Zat itu berarti wujud, asmanya berarti nama-namanya, dan af'alnya berarti perbuatannya. Itu pengertian tauhid ditinjau dari buku studi ilmu tauhid dan ilmu kalam. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis tauhid. Di sini jenis-jenis tauhid secara teoritis, tauhid diklarifikasikan dalam 3 jenis. Tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu apa? Di sini mengetahui Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kata rububiyah, jenis tauhid yang pertama ini atau tauhid rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah, yaitu Rob. Nama ini mempunyai beberapa arti. Al-Murabbi artinya pemelihara. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti tadi mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, perbuatannya Allah, atau percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, hanya Allah lah satu-satunya pemilik alam semesta, hanya Allah satu-satunya pengendali yang mengendalikan alam raya, alam semesta ini. Dan juga yang dengan takdir Allah, takdir ia menghidupkan, Allah Maha menghidupkan, mematikan, serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Di sini tauhid rububiyah, pengertian ini dilansir dari pengantar studi akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah Al-Buraikan. Jadi intinya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau mentauhidkan, mengesahkan dalam ibadah dan ketaatan. Jadi jenis tauhid yang kedua ini diambil dari akar kata ilah yang berarti yang disembah atau yang ditaati. Uluhiyah, yang disembah artinya atau yang ditaati. Dengan demikian, kata ilah mengandung 2 makna. Makna yang pertama ibadah,
Yang kedua, ketaatan. Nah, itu dikutip buku filsafat, dari buku filsafat pendidikan Islam oleh Hasan Basri. Nah, pengertian itu. Terus pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi, dalam istilah syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Nah, maka definisinya adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Nah, oleh sebab itu, realisasi yang benar dari mentauhidkan uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. Dasarnya apa? Yang pertama, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, yang kaitannya untuk ibadah, intinya kita harus hanya kepada Allah, lillahi ta'ala. Nah, itu tauhid uluhiyah. Yang kedua, hendaklah semua ibadah itu sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya adalah, ya itu yang tadi, kita perintah Allah, kita lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangannya, ya, yang maksiat-maksiat itu ditinggalkan. Itu tauhid uluhiyah. Jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifah. Jenis tauhid asma wa sifah ini, jenis ketiga ini adalah tauhid. Definisinya adalah artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Jadi mentauhidkan Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, di situ dikutip dari buku Pengantar Studi Akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah Al-Buraikan. Nah, jadi, nama-nama Allah kan ada 99 Asmaul Husna. Nah, terus sifat-sifatnya ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, jadi contohnya nama Ar-Rahman atau yang artinya Maha Pengasih. Nah, jadi hanya Allah memiliki nama Ar-Rahman. Nah, hanya Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ya, yang sayang dan kasihnya meliputi semua makhluk, ya, tidak pilih kasih. Nah, terus sifatnya, hanya Allah yang mempunyai tidak mempunyai lelah, ya. Allah tidak mempunyai lelah atau tidur. Allah tidak pernah lelah atau tidur. Ada kalau Allah Ta'ala, ya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu maksudnya. Allah sama sekali tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu jenis-jenis tauhid. Secara teoritis diklarifikasikan menjadi 3. Nah, sekarang cara mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya dengan menerapkan pada hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Terus hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Dan yang ketiga hablum minal alam, hubungan baik dengan alam semesta. Jadi yang pertama hablum minallah. Nah, kaitannya dengan ibadah. Ya, terus juga bagaimana sih manusia berhubungan dengan Sang Pencipta? Mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya, beribadah. Hablum minallah dilaksanakan dengan ubudiyah dan ibadah. Hidup manusia di dunia pada hakikatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, jadi hablum minallah
kaitannya dengan ibadah kita. Nah, terus ketundukan dan siap memposisikan diri sebagai hamba, sebagai abdun. Terus yang kedua yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas yaitu yang pertama kita bermuamalah. Bermuamalah itu hubungan antar manusia, hubungan sosial kita. Nah, itu jika kita belum minallah dikenal sebagai kesolehan individu terhadap Allah, nah ibadah ya, atau ibadah mahdoh. Nah, hablum minan nas merupakan kesolehan sosial, seperti halnya kita menolong atau ibadah mahdoh itu. Sebab hablum minan nas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya dengan cara kita saling menolong, saling membantu. Nah, kita menolong harus semua makhluk, bahkan anjing yang telah sekarat kita harus ditolong. Nah, itu. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial Allah Subhanahu wa taala. Di sini menekankan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila illa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat tersebut mengingat bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan, namun umat manusia diperintahkan untuk saling mengenal dan berbuat kepada sesama, berhubungan baik sesama. Nah, terus yang ketiga yaitu hablum minal alam. Apa itu hablum minal alam? Adalah hubungan manusia dengan alam. Pintar. Terus selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Jadi peran kita sebagai hablum minal alam yaitu menjadi peran khalifah ya, atau pemimpin di bumi. Al-Baqarah ayat 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Nah, mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu. Dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, menurut Allah begitu. Jadi ini dialog Allah dan malaikat dalam surat Al-Baqarah ini. Terus kesimpulannya yaitu tauhid berasal dari bahasa Arab, dari kata wahada yuwahidu wahdan yang artinya mengesahkan atau terus jenis-jenis tauhid ada 3 yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, cara mengimplementasikan tauhid dengan menerapkan pada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.